ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin kita sudah membuat tentang kesepakatan kelas, ya kan? Ya, masih ingat nggak kesepakatan kita apa? Iya. Udah iya? Apa kesepakatannya? Iya. Harus rajin belajar. Nah, kayak kita sekarang akan membuat keyakinan kelas. Kalau kemarin kita buat kesepakatan kelas, kita di sini hari ini akan membuat keyakinan berdasarkan keyakinan kita sendiri, yaitu curah pendapat kalian itu seperti apa. Nah, nanti ibu akan bagikan kertas, ya, kertas berwarna ini. Nanti anak-anak menempelkan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, contohnya bagaimana? Apa sih maksudnya? Kalau misalnya tampak seperti itu adalah perbuatan yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan, yang kalian harus lakukan. Nah, kalau misalnya tidak tampak seperti itu adalah perbuatan yang tidak boleh kalian lakukan. Contohnya, di tampak seperti itu bisa ditulis kalian. Jadi kita harus belajar, ya kan? Kita harus rajin belajar. Berarti yang tidak tampak seperti adalah kebalikannya, yaitu tidak boleh bermalas-malasan. Saya di sini jadinya saya harus rajin belajar. Berarti di sini saya tidak boleh bermalas-malasan. Itu tentang belajar. Kemudian bisa lagi tentang kebersihan, tentang disiplin, datang tepat waktu, kemudian menyapa, ya kan? Menyapa gurunya. Berarti tidak boleh sombong, ya enggak? Kemudian tentang apa lagi tadi? Kebersihan, kemudian apa lagi? Tentang disiplin, datang tepat waktu, kemudian dia menyapa guru. Jadi harus, berarti tidak boleh sombong tadi, ya. Kemudian tentang mengucapkan terima kasih, mengucapkan kata maaf. Jadi tidak boleh acuh tak acuh juga, ya. Harus minta maaf kalau misalnya ada perbuatan salah. Tentang kebersihan sudah, ya. Kemudian tentang mengerjakan tugas. Jadi tidak boleh tidak mengerjakan tugas, berarti tidak boleh bermalas-malasan, tadi juga masuk. Kemudian juga harus menghargai guru, menghargai teman. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, kalian nanti ibu bagi dua kertas ini, satu anak dua, jadi nanti bisa ditempelkan di tampak seperti dan tidak tampak sepertinya seperti apa. Paham? Oh, kemudian, ya. Semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid,
semuanya bisa membaca, semuanya bisa mengingat. Keyakinan kelas kita. Paham? Oke. Lanjut ya. Jadi yang boleh dilakukan adalah yang tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kita koreksi ya. Di sini kita simpulkan. Kita harus rajin belajar dengan tekun. Ini juga harus rajin belajar. Berarti sama ya. Bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Gondang Rejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Gondang Rejo. Alhamdulillah kita dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu mengenai sosialisasi budaya positif. Nah, di calon guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak ini masuk ke aksi nyata modul 1.4. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi peserta didik anak-anak murid kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan mencoba mensosialisasikan mengenai budaya positif di sekolah kita. Jadi ada 3 pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pertanyaannya, apakah Anda setuju? Apakah Bapak Ibu setuju kalau misalnya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu, setuju tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Gimana? Setuju. Bapak Ibu setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Oke, setuju ya nggak setuju? Coba Bu Iyun, gimana alasannya kenapa kok nggak setuju Bu Iyun? Jadi begini ya, Bu. Saya pernah menerapkan beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika anak itu dikasih hukuman, misalkan dia tidak mengerjakan PR, saya bikin hukuman, dia mengerjakan PR di luar, seperti itu. Nah, dia tuh
hukumannya seperti itu. Jadi dia dengan adanya hukuman seperti itu tetap tidak disiplin untuk mengerjakan PR. Terus kemudian bagi anak yang masalah kakek kelas yang tidak piket nanti dihukum seperti ini. Ternyata dia juga tetap hukumannya cuma kayak gitu aja. Mendingan melaksanakan hukuman daripada melaksanakan piket seperti itu ternyata. Iya. Jadi sifatnya sementara ya Ibu ya. Sementara. Baik, terima kasih Ibu. Yang kedua, apakah Anda setuju hukuman dengan hal positif seperti menyapu lingkungan? Itu kan kita membuat lingkungan bersih ya, termasuk hal positif sekolah. Jadi menyapu lingkungan sekolah atau menulis dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju tidak dengan pertanyaan komentar ini? Sebab itu sifatnya perorangan atau hukuman persoalan per anak atau semua. Iya, itu bisa tergantung kita ya sebagai guru mau menghukum misalnya ini kalau kayak emang ada hukuman apakah per anak ataukah per kelompok seperti itu Pak. Jadi ini sifatnya menyeluruh. Jadi nggak menyebutkan untuk individu atau untuk kelompok. Menurut Bapak Ibu bagaimana yang pertanyaan kedua nih? Kalau hukuman untuk kelompok itu bagus. Kalau untuk pribadi ya, katakanlah kalau menyapu sampai kalau kita hanya memberi support supaya mereka positif ke depannya gitu ya, jangan terlalu berat. Supaya membuat mereka itu menjadi disiplin. Ya setuju. Kalau kita setuju dengan pertanyaan kedua. Kalau misalnya pertanyaan ketiga nih, buku ya kan, dari sekolah di buku ya dapat meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira bagaimana nih Bapak Ibu? Yang lain setuju, Bu Yuyu tidak setuju. Oke. Jadi gini, ternyata ketika kita memberikan reward atau hadiah itu hanya beberapa siswa, tapi tidak semua. Yang dapat itu ya itu aja. Mereka yang tidak bisa itu tidak termotivasi. Itu dapat hadiah tuh karena bisa menjawab. Saya besok juga harus seperti itu. Ternyata dia juga tidak termotivasi. Alah, yang hadiah kayak gitu. Kadang seperti itu. Jadi hanya untuk beberapa anak. Dan biasanya yang dapat hari ini itu besok kita kasih reward seperti itu. Ya hanya anak itu saja. Ya jadi menyakiti temannya malah kan Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita cuma satu yang dapat, tiga yang dapat, yang lainnya kok saya nggak dapat, apa salah saya menyakiti hatinya? Justru dia kayak gini ya itu pintar ya, dia yang dapat lagi. Dia tidak termotivasi, saya harus belajar supaya bisa dapat hadiah. Enggak. Jadi yang mereka yang ibaratnya kita bisa bilang semangatnya rendah, mereka tidak ada motivasi tetap biarin lagi aja yang dapat. Terima kasih Bu. Nah jadi di sini kita akan merubah budaya positif apa sih sebenarnya yang harus Pak Ibu guru lakukan? Mana yang baik, mana yang buruk? Kita kan sekarang udah merdeka belajar ya. Nah apa sih cara penerapannya yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Ya di merdeka belajar itu ada namanya nilai-nilai. Salah satunya ada P3 Profil Pelajar Pancasila. Nah selanjutnya. Oke, fokus sosialisasi kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama mengenai budaya positif, yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang terdapat di sekolahan. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan positif, yaitu ramah, aman. Jadi rasa aman itu termasuk lingkungan positif. Kalau misalnya anak di sekolah merasa terancam, berarti itu bukan lingkungan yang positif. Jadi ada rasa aman, dukungan dan termotivasi untuk belajar untuk datang ke sekolah. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas adalah suatu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat yaitu kesepakatan kelas, yaitu perjanjian tertulis antara guru dan siswa, kesepakatan. Nanti ada keyakinan kelas juga. Lebih baik yang mana? Nanti kalau baik itu jadi di sini kita akan melakukan perubahan paradigma belajar. Yang lebih baik itu seperti apa paradigma belajar? Apakah
kodrat murid. Kalau katanya di Hajar Dewantara, murid. Jadi di sekolah itu yang diutamakan adalah murid. Ya. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu apa? Bakat, minat ya. Setiap siswa kan memiliki bakat dan minat masing-masing. Juga diikuti dengan kodrat zamannya, yaitu perkembangan zaman, terutama di teknologi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bukan prestasi, bukan apa, tapi untuk keselamatan dan kebahagiaan. Gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi ini Bapak Ibu, saya ingin meminta tolong kepada Bapak Ibu guru, dua orang sebagai A dan sebagai B, tugas A dan tugas B. Ayo Bapak Ibu, siapa yang ingin maju ke dua orang, kita praktekkan nih. Ada sebuah tugas. Siapa? Ayo, Bu Eka. Oke, sama siapa Bu? Oh, sama Bu Anis. Bu Eka mau jadi A apa B? A. Ah, berarti Bu Anis yang B ya? Iya. Kebuka dengan. Oke. Yang A adalah tugasnya mengepalkan tangan. Nah, di situ tugas A adalah mengepalkan tangan. Coba Bu Eka mengepalkan tangan. Terserah Bu Eka, dua-duanya juga boleh. Ya. Nah, Anda menyimpan sesuatu. Jadi di tangan Bu Eka itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, bayangkan ya. Nah, di dalam kepalan tangan ibu itu, jadi karena ada sesuatu yang paling berharga, jadi harus dijaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Itu penting banget Bu. Ya. Hati-hati Bu. Bu Anis sebagai B. Nah, rekannya Bu Eka nih, Bu Anis jadi B adalah mencoba untuk teman-teman Bu Eka adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan ya. Jadi tugasnya Bu Anis itu membuka kepalan tangannya Bu Eka. Jadi boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Ya. Ya, buka kepalan tangan Bu Eka, bisa nggak coba? Kasih duit ya, kurang. Tambahin 50.000 tapi jangan dong. Kamu tahu kan mereka baik hati. Aku tuh baik hati. Sampai itu jadi siapapun, katanya saya berharga banget. Bisa nggak Bu Anis? Jangan. Kalau dibilang jangan sih jangan. Jalan-jalan lo nggak mau. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka dan Bu Anis. Beri tepuk tangan dong kepada Bu Eka dan Ibu Anis. Oke, jadi bisa nggak tadi Bu Anis membuka kepala tangannya Bu Eka? Tidak bisa. Yang bisa membuka kepala tangan Bu Eka itu siapa? Bu Eka sendiri, karena yang mengontrol adalah Ibu Eka sendiri. Kita sebagai guru juga tidak bisa mengontrol siswanya. Oh, kamu harus bisa ini. Oh, kamu harus bisa ini. Tidak bisa, karena yang kontrolnya itu ada di siswanya itu sendiri. Kita tidak bisa memaksa ya sebagai guru. Itu adalah maksud dari kepalan tangan tadi Bapak Ibu. Jadi teori masuk ke teori kontrol nih. Nah, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi ada seseorang yang namanya adalah Dr. William Glasser. Itu adalah psikiater dan pendidik. Nah, beliau
dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu apa. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol murid, kita harus bisa ini, bisa itu, jadi ini, jadi itu, tidak bisa. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif selalu bermanfaat tidak? Penguatan positif. Kalau misalnya bentuknya penguatan ya biasanya Bapak Ibu itu hanya sifatnya sementara. Nah, jadi tidak berdasarkan dirinya sendiri, bukan kemauannya. Meskipun kita laksanakan terus menerus, nanti suatu saat pasti akan hilang. Kemudian yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya seperti ini. Doni, kamu gak kasihan apa sama ibu? Itu kan membuat mereka merasa bersalah ya. Nah itu sebenarnya adalah bukan termasuk kontrol dari diri anak sendiri ya. Jadi membuatnya merasa bersalah pun juga bukan termasuk mengontrol siswa. Keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Punya hak gak kita untuk anak-anak? Tidak, karena anak itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Karena katanya semua anak itu adalah benih unggul, bibit yang unggul. Sekolah itu sebagai media tanamnya, guru ini sebagai petaninya. Kita nggak bisa memaksakan biji kedelai tumbuh jadi kacang, meskipun dalam satu jenis. Ya, itu maksudnya. Kemudian selanjutnya. Nah, dulu stimulus respon namanya, kemudian sekarang menjadi teori kontrol. Kalau misalnya di stimulus respon ya, ada realitas atau kebutuhan kita tuh sama. Kebutuhan kita sama nggak? Oh enggak, Bu Yuyun bisa kenyang tanpa makan gorengan. Kita bisa jadi lebih pengen gorengannya daripada tidak. Ya kan, kebutuhan semua orang itu tidak sama. Jadi kebutuhan kita tuh berbeda. Kemudian di stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Benar nggak kita melihat hal yang sama? Benar tidak? Coba contoh nih ya, ada laptop. Di depan ada laptop. Kalau dari Bapak Ibu guru, warnanya apa? Hitam. Kalau dari saya warnanya silver, abu-abu. Kita bisa nggak memandang hal itu yang sama? Tidak bisa. Jadi tergantung sudut pandangnya. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Bisa nggak? Nggak bisa. Contohnya pertanyaan pemantik tadi. Ada yang berpendapat setuju, ada yang berpendapat tidak setuju. Nah, jadi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semuanya itu berbeda ya. Kemudian di stimulus kontrol, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk bisa nggak dilihat dari berdasarkan kesalahan dia. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak ya Bapak Ibu, karena di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya gimana? Contoh, kalau misalnya ada murid kita males-malesan, nggak ngerjain PR, nggak mau belajar, itu pasti ada tujuannya. Biasanya kurang perhatian, minta perhatian kepada kita. Nah itu pasti semuanya, meskipun itu adalah perilaku buruk, pasti punya tujuan. Jadi kita nggak boleh mengontrol murid kita. Jadi semua kontrol itu ada di murid, ada di diri siswa masing-masing. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol. Oh ini udah ya. Yang kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalnya bujukan kita gagal, terus kemudian dipaksa, ya itu tidak boleh. Karena apa? Itu perlu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalnya anak itu nggak mau tulis, kamu maunya apa? Mau mendengar? Oh kemungkinan anak itu belajarnya dengan mendengar, iya. Karena tipe belajar kan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh memaksa, tapi harus kolaborasi dan
menentukan pilihan maunya apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, di stimulus respon itu ada model berpikir menang kalah. Nah, itu tidak ada sekarang ya di teori kontrol itu model berpikir itu harus menang. Ya, nggak ada kalah. Nah, kita harus memotivasi siswa menang, bukan kalah ya udah. Itu nggak boleh. Oke, lanjut ini adalah teori kontroversi orang yang sama yaitu Dr. William Glasser. Jadi yang pertama, Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Ini termasuk makna. Yang pertama, Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda, yaitu masuk ke makna disiplin. Yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu masuk ke teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada keyakinan kelas. Yang ketiga ada realitas atau kebutuhan. Kita berbeda dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir model berpikir menang-menang, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu masuk ke posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi kita di sini fokusnya juga ada disiplin. Tentang disiplin itu apa? Motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol tadi sudah kita bahas ya. Kemudian ada segitiga restitusi. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara berkata bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin itu apa sih? Disiplin adalah tindakan taat terhadap aturan atau kesepakatan yang mendorong kita untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif akan menciptakan budaya positif sehingga cita-cita akan tercapai. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang terlepas dari budaya, bangsa, suku, agama. Nilai-nilai ini bersifat pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Contohnya seperti P3. 3P adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 pokok di profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Mandiri, ya, dan masih banyak, dan ada 3 lainnya. Kemudian yang selanjutnya mengenai positif perilaku manusia. Jadi perilaku manusia, motivasi perilaku manusia itu ada 2, ada internal, ada eksternal. Kalau in itu adalah dari dalam, kalau eksternal dari luar. Nah, di situ ada yang pertama motivasi eksternal untuk menghindari hukuman. Jadi motivasi eksternal itu dari luar diri seseorang itu salah satunya tujuannya yaitu dengan menghindari hukuman. Oh, saya tidak boleh terlambat masuk sekolah, nanti saya dihukum. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian contoh lain, apa yang akan terjadi bila saya melakukannya, dan yang tadi dihukum misalnya seperti itu, atau ada konsekuensinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Oh, saya harus belajar nih, nanti biar sama bapak ibu orang tua saya dibelikan sepeda atau yang lain sebagainya. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, ini yang kita kuatkan. Kita harus menguatkan motivasi di dalam diri siswa, dari dalam diri. Jadi tanpa perlu adanya iming-iming, perlu adanya hukuman, siswa itu sudah termotivasi. Yang pertama yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi menumbuhkan kesadaran pada diri siswa masing-masing, ya, bukan karena imbalan. Saya akan menjadi seorang seperti apa jika melakukannya. Kalau misalnya saya belajar, oh saya bisa nih nanti cita-cita saya tercapai, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada kasus nih. Kalau misalnya saya tanya kepada Bapak Ibu nih, mengapa kita memiliki peraturan harus
helm bila mengendarai sepeda motor. Kira-kira apa nih jawabannya Bapak Ibu? Kenapa kok pakai helm pas naik motor? Iya, untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak saat pandemi yang lalu? Iya, itu kesehatan ya. Jadi keyakinan, kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Karena yaitu tadi kita keselamatan dan kesehatan. Ini jawabannya tadi ya, jawaban pendapat yaitu tentang keselamatan atau kesehatan. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Jadi bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Yaitu nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat tanpa memandang agama, suku, budaya maupun bahasa. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan akan lebih menggerakkan seseorang daripada mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak ini bisa sadar kalau misalnya kita menumbuhkan motivasi internalnya. Jadi kesadaran pada diri siswa masing-masing itu sangat bermakna daripada dengan iming-iming tadi, daripada peraturan ya. Nah, di sini ada dua pendapat nih, ada A dan B. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang termaksud dalam keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu pilih A atau B? Yang A itu datang tepat waktu mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah KBM. Yang ketiga aktif dalam KBM. Kemudian yang B, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Ini bagaimana nih yang termasuk keyakinan kelas? Kira-kira yang mana? Yang B. Iya, yang B. Karena apa? Keyakinan kelas itu harus timbal baliknya ada. Jadi nggak berlaku untuk murid saja, semuanya berlaku di kelas tersebut. Ya, nggak cuma untuk satu orang saja, tapi semuanya. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Di sini ada 7 cara keyakinan kelas. Caranya yaitu pembentukannya. Dengan yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelasnya itu tadi, kami semangat untuk belajar. Abstrak ya? Iya, karena itu keyakinan kalau misalnya saya nggak belajar, nanti saya nggak bisa jadi apa-apa, cita-cita saya tidak tercapai. Itu termasuk keyakinan. Jadi lebih abstrak dia daripada peraturan. Kalau peraturan kan sifatnya harus belajar, nah ya kan, konkret, lebih konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Jadi kita cara menumbuhkan keyakinan di kelas itu, tanyain kepada siswa, ditanyakan, kalian kalau misalnya bisa harus bagaimana ya, harus dengan apa ya. Nah, nanti mereka bisa menyimpulkan, oh saya harus belajar biar bisa, seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya positif, tidak ada kata tidaknya. Nah, kalau tidak belajar, nah itu termasuk negatif. Jadi harus kalimat yang positif. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu adalah curah pendapat anak-anak dan juga guru di kelas tersebut. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian mau? Apa yang kita mau? Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, karena tadi sifatnya abstrak, bisa menyeluruh, jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja tapi kena gitu, menumbuhkan kesadaran diri warga di kelas tersebut. Kemudian
disesuaikan oleh kodrat zamannya. Kemudian berdasarkan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita selalu tinjau nih keyakinan kelas kita sudah berjalan sampai mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurangi. Jadi harus meninjau kembali. Ya, sebenarnya ini adalah foto-foto keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 6. Jadi keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 6 itu menggunakan kertas apa yang ditempel itu namanya ya? Kertas apa warna-warni gitu ditempel. Nah, jadi kita menanyakan kepada siswa keyakinan apa yang harus kita lakukan di dalam kelasnya. Nantinya mereka menempelkan di papan tulis, kemudian kita simpulkan, dijadikan satu papan seperti ini, ditulis kemudian ditempel di kelas biar semuanya bisa membaca dan mengingatnya. Ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan. Itu kebutuhan manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Selanjutnya yaitu penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuannya, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, prestasi, dan keterampilan itu adalah kebutuhan penguasaan. Selanjutnya kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian, jadi kita tidak bisa mengarahkan seseorang karena dia memiliki kebutuhan kebebasan. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa itu termasuk kesenangan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kasus. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisis ini termasuk kebutuhan apa ya. Nah, yang pertama ada Pak Bambang nih, bilang Pak Bambangnya, aku tidak boleh mendengar musik sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Malah seperti itu. Itu termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Gimana? Kebutuhan apa ini yang nomor 1 nih? Nih, kata siswanya seperti ini. Pak Bambang bilang aku tidak boleh mendengar musik sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Apa? Iya, ketenangan nggak ada ya Bu Eka. Iya, jadi itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi bisa melakukan itu karena dia lagi membutuhkan hal tersebut. Bukan hal yang negatif ya, karena itu termasuk kebutuhan. Kemudian yang kedua, aku sebel gambar anatomi hewan yang aku buat tidak rapi, malah Ibu Al menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Itu masuk kebutuhan apa ya? Kalau profesi berarti masuknya? Dia apa ya? Nih, kebutuhan apa tuh? Kebebasan. Ada lagi? Mungkin lebih, iya, penguasaan ya. Jadi dia itu lebih berkuasa atas kreativitas dia, tidak ditunjukkan ke teman, pinginnya nggak ditunjukkan ke teman-temannya. Selanjutnya yang ketiga, kasus ketiga, bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin Bu Eka doang, katanya seperti itu. Itu masuk kebutuhan apa ya? Oh, kebutuhannya dibuka lagi. Nih. Kebutuhan apa ya? Bosen dia, merasa kok cuma gitu-gitu aja.
Iya, kebutuhan kebebasan. Lanjut ya. Kasus berikutnya. Nomor 4, Bu Anis tidak menyapaku hari ini padahal aku sudah potong kuku. Iya, disayang dan diterima. Mereka ingin diperhatikan dengan ditanyain ya, bentuk dari kasih sayang kita. Kemudian yang terakhir, aku merasa bangga dan keren. Nah, ini termasuk apa nih Bapak Ibu? Yang atas sendiri di sana. Bertahan hidup. Bertahan hidup ada lagi? Aku merasa bangga dan keren. Bangga dan keren. Tunjukin lagi. Iya, penguasaan. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu bisa. Itu termasuk kebutuhan penguasaan. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada sebuah kasus lagi nih. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Bapak Warseno. Nih Pak, guru bimbingan konseling di SD Negeri 3 Bengkayrejo. Satunya Bapak Warseno, satunya Bapak Erwin. Ini salah ketik ini ya. Bapak Warseno baru saja mendapatkan pengaduan dari bundanya Tisa. Jadi ibundanya Tisa itu ngadu kepada Pak Warseno bahwa Hana menggunakan kata-kata dasar dan merendahkan Tisa, kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Nah, penerapan disiplin apa yang akan Bapak Warseno lakukan untuk kasus Hana ini? Kira-kira penyelesaiannya gimana nih kalau diadukan seperti ini? Kira-kira kalau kita jadi Pak Warseno kita harus ngapain? Jewer kiri, jewer kanan. Iya, nggak boleh Bapak yang menyakiti fisik. Ada lagi? Mungkin kita panggil dulu bisa ya. Hananya dipanggil, ditanyakan apa sih penyebabnya kok kamu mengatakan kata-kata kasar di sosial media? Karena apa? Perbuatan anak apapun bentuknya pasti ada tujuannya. Nah itu ya. Jadi posisi kontrol restitusi yang pertama kita mungkin bisa manggil Hana, ditanyakan apa penyebabnya, apa tujuannya. Nah kemudian ditanyain perbuatanmu itu baik atau tidak. Kalau misalnya tidak, bagaimana ke depannya? Kita harus memperbaikinya bagaimana. Nah itu adalah namanya restitusi. Nah lebih jelasnya lagi, apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita nggak langsung memberikan hukuman, tapi kita tanya dulu apa tujuan mereka melakukan hal tersebut. Siapa tahu si Tisa juga melakukan hal yang sama, makanya bales. Nah itu ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Itu berdasarkan dosen di bukunya 2004. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukuman. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah itu adalah 5 posisi kontrol guru yang biasanya ada 5. Nah dari 5 posisi ini mana sih sebenarnya yang baik, yang harus kita lakukan, yang harus kita perbaiki? Nah yang pertama yaitu posisi penghukum. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal dengan omongan ya. Contohnya seperti kata-kata patuhi aturan saya atau awas aja gitu. Kemudian kamu selalu saja salah, itu termasuk hukuman verbal. Kemudian selalu pasti selalu yang terakhir. Oh kamu ini pasti selalu yang terakhir deh selesainya. Nah itu sebagai penghukum juga karena itu termasuk verbal, menyakiti anak ya. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kan merasa dirinya tidak bisa, ya kan? Anak
itu merasa rendah diri. Kemudian beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, kok kamu ini diomongin nggak pernah bener-bener sih. Nah, itu termasuk ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan kamu? Nah, itu termasuk bukannya baik ya, karena dapat menyakiti perasaannya, membuat dirinya bersalah dan rendah diri, tidak ada PD-nya, gimana apa ya, percaya dirinya kurang. Selanjutnya yaitu posisi teman. Nah, kalau kita jadi teman baik gak sih sebenarnya? Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya, kayak gitu. Kemudian ada lagi, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kira-kira bisa gak kita? Bagus gak kalau jadi teman? Tidak, iya, karena jadi teman itu membuat mereka sewenang-wenang ya, tidak ada harga dirinya nantinya. Lanjut. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Jadi di sekolah itu nggak mungkin nggak ada peraturan, pasti ada ya. Nah, jadi itu peraturan itu harus diikuti dengan konsekuensinya dan harus diumumkan dulu kepada siswa, kepada warga sekolah. Warga sekolah siapa saja? Murid, guru, dan orang tua. Jadi kita harus membicarakan peraturan dan konsekuensi yang didapat itu apa. Jadi nggak asal menghukum saja. Contohnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Sudah 3 kali kamu melakukan kesalahan, nanti dia bisa tahu, oh saya sudah melakukan ini, berarti konsekuensi saya itu harus begini. Nah, itu termasuk kesadaran siswa. Jadi kita baik ya ini di posisi pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Nah, contohnya kata-katanya yaitu apa yang kita yakini. Jadi kita itu tidak semena-mena siswa suruh berdoa sebelum pembelajaran, ya gurunya juga harus. Siswa harus datang pagi, tidak boleh terlambat, ya gurunya juga harus. Jadi kita harus melakukan bersama, ada timbal baliknya. Jadi kita sebagai guru itu seharusnya di posisi manajer dan pemantau. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 langkah dalam melaksanakan restitusi dan dikenal sebagai segitiga restitusi karena ada 3 dan bentuknya segitiga. Jadinya dibuatlah namanya segitiga restitusi. Nah, seperti digambar ya Bapak Ibu ya. Di situ ada segitiga restitusi, itu ada validasi tindakan yang salah. Nah, yang pertama yaitu kita harus menanyakan keyakinan. Kamu selama ini berbuat demikian apakah sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Salahnya yang mana? Kenapa? Nah, terus kemudian menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan agar anaknya tidak rendah diri. Oh, iya. Jadi katakannya kalau saya kita bicara kepada murid ya, manusia itu tidak pernah benar, maksudnya tidak selalu benar, pasti ada salahnya. Ibu juga seperti itu, ibu juga pernah punya salah, mungkin sama salahnya dengan kamu. Nah, seperti itu. Jadi tidak langsung menghakimi dan memberikan hukuman, tapi ditanya dulu tujuannya mengapa dan bagaimana dia memperbaikinya. Jadi dia lebih merasa bertanggung jawab. Nah, ini adalah contoh restitusi.
nggak dengar tapi ya nggak ada salon yang terhubung. Oh ya, nanti kita di grup aja ya. Itu ada beberapa contoh restitusi. Saya sebenarnya juga ingin menunjukkan video yang saya buat dengan anak-anak, sebuah skenario. Jadi skenarionya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini kasusnya adalah ada seorang siswa namanya Mega. Dia itu waktunya masuk kelas tapi tidak masuk, malah ke kantin makan mie. Nah di situ saya karena lewat kantin jadi tahu Mega masih di kantin. Ayo Mega, silakan cepat masuk ke kelas. Nah karena saya juga terburu-buru jadi saya langsung masuk kelas. Tidak tahu Mega ini di mana. Pikir saya, oh mungkin Mega ini belum masuk karena cuci tangan terlebih dahulu habis makan. Nah pikir saya seperti itu. Kemudian setelah 30 menit Mega ini tuh nggak masuk kelas. Nggak mungkin cuma makan kok sampai setengah jam ya. Padahal peraturan sekolah itu terlambatnya cuma 15 menit. Kok ini sampai 30 menit nggak masuknya. Nah skenarionya restitusinya bagaimana? Nah saya ketika Mega masuk ke kelas, jadi kita tanpa mengganggu pembelajaran di kelas, tanpa mengganggu pembelajaran dia juga, jadi saya bicara dengan Mega, nanti temuin ibu di kantor ya, saya bilang seperti itu. Nah ketika Mega masuk, seperti yang di ini ya, jadi ada menstabilkan identitas. Tadi segitiga restitusi itu ada tiga tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah di situ Mega menyadari kalau Mega itu salah. Nah kita di sini saya bicara kenapa Mega minta maaf, apa yang salah. Nah kita tanyakan. Mega tidak mengikuti pelajar dan terlambat masuk ke kelas. Maaf ya Bu. Nah, tadi seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita menanyakan dulu, menguatkan ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ketika sekolah dulu. Selanjutnya tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan kepada Mega. Tadi Mega salahnya di mana? Kenapa kok bisa seperti itu? Oh ternyata kata Mega, kompornya ibu kantin itu tuh rusak, nggak bisa nyala. Jadi dia nungguin dulu. Makanya waktu masuk tapi mie-nya belum jadi. Padahal dia sangat lapar. Kemudian sampai dia makan, kenyang, ketiduranlah di kantin. Iya, jadi ketiduran Mega itu. Itu adalah alasannya Mega kenapa terlambat. Nah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan nih besok lagi apa yang harus Mega buat agar tidak terlambat. Nah jadi kita menumbuhkan kesadaran pada siswa tersebut. Oke, jadi mungkin itu sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Sudah jelas? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Bapak Warsena mau bertanya? Jadi kita dari sini tahu ya bagaimana sebagai guru itu harus berdua. Nah kesimpulannya yaitu yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Yang pertama, pada sosialisasi kali ini ya, saya akan menjadi paham, akan berubah paradigma belajarnya bahwa sejatinya yang dapat mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, disiplin yang timbul dari diri sendiri, yaitu berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendapatkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menciptakan motivasi internal. Jadi menumbuhkan kesadaran pada diri siswa sendiri, yaitu motivasi internal perilaku manusia, yaitu mampu menghargai dirinya sendiri agar selamat dan bahagia itu seperti apa. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas yang dibentuk adalah penyempurna dari kesepakatan kelas. Nah sebenarnya ada dua Bapak Ibu, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu lebih memayungi semuanya karena itu adalah curah pendapat ya. Nah
Nah, kita refleksi nih pada diri kita sendiri. Oke. Sebagai seorang guru, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia agar dapat memenuhi kebutuhan murid saat belajar. Tadi kebutuhan dasar ada 5 ya Bapak Ibu ya. Bertahan hidup, ya ada 5 ya. Kemudian yang kedua, selama ini tanpa disadari saya terkadang memposisikan diri sebagai penghukum dan sebagai teman. Itu sebenarnya tidak baik ya. Penghukum itu tidak boleh. Namun setelah saya mempelajari di sosialisasi kali ini, akan senantiasa membiasakan diri menjadi guru yang di posisi pemantau dan manajer. Setuju tidak ini Bapak Ibu? Ya, kita lakukan ke depannya ya. Kemudian yang ketiga, sebelum mempelajari modul, jadi sebelum kita sosialisasi ini nih, ternyata ada kegiatan yang sudah menjadi pembiasaan baik, namun dalam penerapannya belum sempurna. Jadi kita sempurnakan pembiasaan baik itu. Gitu. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perasaan saya setelah melakukan sosialisasi kegiatan tadi itu, saya merasa menambah wawasan yang pasti ya. Saya dapat mengetahui bagaimana murid-murid itu, oh ternyata mereka itu tidak hanya selalu diberikan hukuman dan hukuman, ternyata dengan keinginan mereka, dengan apa yang mereka inginkan, kita bisa mendengarkan, oh ternyata seperti ini ya pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi tidak semua itu harus karena guru, jadi kita berpusat pada murid dan murid, seperti itu. Terima kasih. Setelah mendengar sosialisasi dari Putri tadi, alhamdulillah saya dapat menambah wawasan, yaitu guru sebagai pemantau dan manajer, bukan lagi teman atau penghubung siswa. Bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmu